Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seekor sapi yang melahirkan bayi manusia. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hidup seorang petani bernama Ahmad. Desa itu bernama Darussalam, tempat yang dahulu dikenal penuh kedamaian dan keberkahan. Namun, seiring waktu, sebagian penduduk mulai terlena oleh urusan dunia. Masjid yang dulu penuh kini kian sepi, dan suara adzan seringkali berlalu tanpa disambut. Ahmad adalah salah satu dari sedikit penduduk yang tetap teguh dalam iman. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, selalu bersyukur atas rezeki kecil yang Allah berikan. Setiap pagi, Ahmad pergi ke ladangnya, ditemani sapi peliharaannya, Murni. Sapi itu bukan sekadar hewan ternak bagi Ahmad, melainkan sahabat setia yang telah membantunya bertahan hidup. Pada suatu malam, setelah sholat Isya, Ahmad duduk termenung di serambi rumahnya. Istrinya, Aisyah, membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Apa yang kau pikirkan, Bang?" tanya Aisyah lembut. "Entahlah, Dik. Rasanya ada sesuatu yang tak biasa hari ini." Murni terlihat gelisah sejak tadi siang. "Aku khawatir ia akan melahirkan dalam waktu dekat. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja." "Kau sudah merawatnya dengan sangat baik," jawab Aisyah sambil tersenyum. Malam itu, Ahmad tidur dengan perasaan bercampur aduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di ladangnya yang diselimuti cahaya terang benderang. Di tengah ladang, ia melihat seekor sapi berdiri, namun di dekat sapi itu terdapat seorang bayi yang tersenyum padanya. Ahmad terbangun dengan napas tersengal. "Subhanallah, mimpi apa ini?" gumamnya sambil mengusap wajahnya. Keesokan harinya, Ahmad mendapati Murni semakin gelisah. Ia memanggil Aisyah untuk membantu mempersiapkan tempat kelahiran. "Bismillah, semoga semuanya lancar," ucap Ahmad sambil mengelus kepala Murni. Proses kelahiran berlangsung lebih lama dari biasanya. Ahmad mulai cemas ketika Murni tampak kelelahan. Setelah beberapa saat, ia terkejut melihat sesuatu yang berbeda keluar dari tubuh sapi itu. "Astagfirullah! Apa ini?" seru Ahmad. Yang lahir bukan seekor anak sapi, melainkan seorang bayi manusia. Bayi itu menangis dengan suara yang jelas, tubuhnya bersih dan bercahaya, seolah-olah baru saja dimandikan. Aisyah menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bang, ini bayi manusia." Ahmad, dengan tangan gemetar, menggendong bayi itu. "Subhanallah, ini adalah tanda dari Allah. Apa yang harus kita lakukan, Dik?" "Bawa bayi ini ke rumah, Bang. Kita harus melindunginya," jawab Aisyah dengan suara lirih. Berita tentang kelahiran bayi manusia dari seekor sapi segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk datang berbondong-bondong ke rumah Ahmad untuk melihat keajaiban itu. "Ini tak masuk akal," seru seorang warga. "Bagaimana mungkin sapi melahirkan manusia? Ini pasti sihir," ujar yang lain dengan nada curiga. Namun, sebagian penduduk melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah. Ustaz Hamid, ulama desa, segera datang untuk memberikan nasihat. "Wahai saudara-saudaraku, tenangkan diri kalian. Ini adalah peristiwa luar biasa yang hanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Janganlah kita terburu-buru mengambil kesimpulan," ujar Ustaz Hamid. Ahmad mengangguk. "Ustaz, saya bingung. Apakah ini ujian bagi kami?" "Bisa jadi. Ingatlah, setiap kejadian adalah amanah. Bayi ini mungkin membawa pesan dari Allah, atau ia hanyalah ujian untuk menguji keimanan kita," jawab Ustaz Hamid. Penduduk akhirnya pulang, meski masih ada yang meragukan keajaiban tersebut. Sementara itu, Ahmad dan Aisyah berusaha merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mereka menamainya amanah, sebagai pengingat bahwa setiap pemberian Allah adalah tanggung jawab yang besar. Beberapa minggu setelah kelahirannya, bayi amanah menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Setiap kali ia menangis, suasana di rumah Ahmad terasa damai. Susu yang dihasilkan Murni pun semakin melimpah, dan hasil ladang Ahmad menjadi lebih subur dari sebelumnya. Namun, keberkahan itu juga memunculkan iri hati di hati sebagian penduduk. "Aku rasa Ahmad hanya mencari perhatian. Bagaimana mungkin semua ini kebetulan?" gumam seorang lelaki di pasar.
Ahmad hanya bisa bersabar. Ia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Hari-hari berlalu dengan penuh keajaiban dan pertanyaan. Keberadaan bayi amanah semakin menyita perhatian penduduk desa. Banyak yang datang untuk melihat dan mencium keajaiban yang terjadi di rumah Ahmad. Namun, meskipun sebagian besar melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, ada juga yang mulai meragukan keaslian peristiwa ini. Pada suatu siang, seorang lelaki muda bernama Ali datang menemui Ahmad. Ali adalah seorang pemuda yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Ia bekerja sebagai guru di desa tersebut dan memiliki pandangan yang lebih rasional tentang segala hal. Ia datang dengan penuh rasa ingin tahu. "Assalamualaikum, Ahmad," sapa Ali dengan sopan. "Waalaikumsalam, Ali. Ada apa, nak?" jawab Ahmad sambil tersenyum. "Aku ingin berbicara denganmu tentang bayi itu," kata Ali, sedikit ragu. "Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami tentang kejadian ini." "Silakan, Ali. Aku juga tidak tahu banyak. Semua ini terjadi di luar dugaan kami," jawab Ahmad, menunjuk bayi amanah yang sedang tidur di buayan. Ali mendekat dan mengamati bayi itu dengan cermat. "Aku rasa ini bukanlah sebuah kebetulan. Semua ini pasti ada maksudnya. Namun, ada banyak orang yang meragukan keaslian peristiwa ini." "Apa maksudmu, Ali?" tanya Ahmad dengan hati yang penuh tanya. Beberapa orang di desa mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang beranggapan bahwa ini adalah tipu daya. Mereka ingin bukti yang lebih konkret untuk mempercayai ini sebagai tanda dari Allah. Ahmad terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi dirinya dan keluarganya. Ia merasa bingung antara mengikuti suara hati yang yakin akan kebesaran Allah, atau mencari penjelasan rasional yang dapat diterima oleh semua orang. "Aku percaya bahwa ini adalah ujian. Amanah ini adalah anugerah dan amanah dari Allah. Aku hanya berusaha merawatnya sebaik mungkin," ujar Ahmad dengan suara penuh keyakinan. Ali terdiam sejenak. Lalu, ia berkata, "Aku ingin melakukan penelitian. Mungkin ada penjelasan ilmiah tentang ini, atau mungkin ini benar-benar mukjizat. Aku ingin membantu, Ahmad." Ahmad mengangguk. "Silakan, Ali. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan tetap menjaga keimanan kita." Beberapa hari setelah percakapan dengan Ali, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Pada malam hari, ketika hujan turun deras, sebuah petir menyambar tepat di tengah ladang milik Ahmad. Dalam sekejap, tanah di sekitar ladang itu terlihat seperti terbuka dan memancarkan cahaya terang yang luar biasa. Penduduk desa segera berlarian menuju tempat itu. "Subhanallah, apakah ini tanda dari Allah?" seru Ustaz Hamid yang turut hadir di tempat kejadian. Ahmad berdiri kaku, memandang ladang yang kini diterangi cahaya itu. Tanah yang terbuka terlihat seperti sebuah pintu yang mengarah ke sesuatu yang lebih dalam, namun tidak ada suara, hanya bisikan angin yang menyapu sekelilingnya. "Apa maksud semua ini, Ustaz?" tanya Ahmad dengan perasaan cemas. Ustaz Hamid menatap tanah yang terbuka. "Aku merasa ini adalah ujian yang lebih besar, Ahmad. Allah mungkin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berasal darinya, dan kita harus selalu siap untuk menghadapi apapun yang Dia rencanakan untuk kita." Malam itu, penduduk desa berkumpul di sekitar ladang. Sebagian merasa takut, namun ada juga yang merasakan ketenangan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa kejadian-kejadian luar biasa ini mungkin bukan hanya untuk Ahmad dan keluarganya, tetapi juga untuk seluruh desa. Keesokan harinya, ketika Ahmad kembali ke rumah, ia mendapati amanah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda luar biasa lainnya. Bayi itu mulai bisa berbicara, meskipun dengan kata-kata yang sederhana. Namun, apa yang dikatakannya begitu menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. "Syukur kepada Allah. Semua ini adalah rahmat-Nya," ucap amanah dengan suara lembut. Ahmad dan Aisyah terkejut, namun hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka yakin bahwa amanah adalah amanah besar yang harus mereka jaga dan lindungi, bukan hanya sebagai anak mereka, tetapi juga sebagai pesan dari Allah. Beberapa bulan berlalu, dan cerita tentang keajaiban yang terjadi pada keluarga Ahmad terus menyebar ke desa-desa sekitar. Kehidupan mereka mulai berubah. Keberkahan datang dalam berbagai bentuk. Hasil ladang Ahmad semakin melimpah, dan bahkan usaha peternakan yang dia jalani berkembang pesat. Namun, meskipun kehidupan mereka semakin baik, mereka tetap merasa bahwa ini adalah ujian besar. Mereka harus terus menjaga hati dan menjaga keimanan mereka kepada Allah.
Mereka tak pernah lupa untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Amanah, meskipun masih kecil, menjadi sosok yang penuh hikmah. Setiap perkataan dan tindakannya selalu menyentuh hati orang-orang yang bertemu dengannya. Ia menjadi contoh bagi seluruh penduduk desa untuk kembali kepada Allah, untuk lebih banyak bersyukur dan beribadah, serta untuk menjaga keharmonisan hidup di antara sesama. Beberapa tahun kemudian, desa Darussalam menjadi tempat yang lebih tenang dan penuh kedamaian. Masjid yang sempat sepi kini kembali ramai. Penduduk desa mulai menyadari bahwa keajaiban yang terjadi pada Ahmad dan keluarganya bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat. Itulah bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas, yang hadir di tengah kehidupan yang sederhana. Ahmad dan Aisyah, meskipun hidup dalam kebahagiaan dan berkah, tak pernah merasa sombong. Mereka terus merawat amanah dengan penuh kasih sayang, menjaga hatinya agar tetap rendah hati, dan selalu mengingatkan dirinya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah. Amanah yang menyebar cahaya. Amanah tumbuh menjadi anak yang bijaksana. Ketika ia dewasa, ia menyadari bahwa peristiwa luar biasa yang terjadi dalam hidupnya adalah amanah yang harus ia jaga sepanjang hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap kehidupan di dunia ini adalah ujian, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati dan amal kita di hadapan Allah. Dengan penuh keyakinan, Amanah melanjutkan hidupnya dengan berbagi kebaikan, mengajak orang-orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Semua itu dimulai dari sebuah keajaiban yang mengubah hidup Ahmad, Aisyah, dan seluruh desa Darussalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga sholawat kakak kelak menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.